Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada hari ketiga tur saya di kota Taipei, Taiwan, pagi hari sekitar jam 9 hari Sabtu, tanggal 22 Februari, kami mengunjungi sebuah wihara yang bernama Long San Se, atau diterjemahkan Wihara Gunung Naga. Ya, ini adalah kalau di Taiwan disebut kuil. Ya, tapi sebenarnya kalau se itu atau si itu adalah sebuah wihara. Ini adalah kondisinya di halaman paling depannya. Halamannya cukup luas, walaupun dibelah di tengahnya ada sebuah jalan kecil, tapi bisa dilalui mobil walaupun tidak terlalu ramai. Nah, inilah kondisinya. Kami sampai pada pagi hari ini jam 9 pagi, dan inilah suasana di luarnya. Banyak ditanami pohon bodi, namun pohon bodinya ini tumbuh dengan baik, tidak merusak struktur jalan. Entah bagaimana tekniknya, kurang tahu. Kalau di Indonesia sering terjadi pohon bodi ini akarnya merusak kondisi bangunan ataupun jalan. Ini adalah suasana di luarnya, dan itu adalah pintu gerbangnya. Ini sudah masuk ke dalam wihara, dan bus parkir di luar dari ini. Nah, nanti kami menyeberang, ini masuk ini ke ruangan tengahnya. Dan di ruangan tengah ini pintunya masih ada hiasan-hiasan dalam rangka tahun baru Imlek kemarin, Xinjia kemarin. Dan ini masih banyak tenglongnya, tetapi tenglong ini berwarna kuning, ya, bukan merah, karena warna kuning dalam agama Buddha melambangkan kebijaksanaan. Nah, ini adalah di ruang tengahnya, ruangan terbuka mirip dengan kelenteng kita di Padang. Tapi di kelenteng Padang ruangan terbukanya kecil, ini cukup luas. Dan disinilah mulai umat-umat ada yang melakukan upacara sembahyang. Ini adalah ukiran-ukiran dari kelenteng ini yang sangat bagus. Jadi Long San Se ini, wihara Gunung Naga ini adalah wihara yang tertua dan dianggap sebagai wihara yang terkenal dan disakralkan, dikeramatkan oleh orang-orang Hokkien yang sebagian besar menghuni kota Taipei di Taiwan ini. Jadi dari cerita guide-nya, berawal dari rumah biasa. Ketika perantau-perantau dari Fujian, dari Hokkien menyeberang ke Taiwan ini, mereka tinggal buat rumah bersama. Dan kemudian karena mereka berkumpul, lama-kelamaan rumah tinggal ini dijadikan sebuah kuil, ya, untuk pemujaan pada Kuan Im Busa, Bodhisattva Avalokitesvara, Bodhisattva Mahasatwa Avalokitesvara. Dan kemudian dibangunlah menjadi sebuah kelenteng kecil waktu itu, dan sempat terbakar. Ini kisahnya, kelenteng ini berumur hampir 300 tahun. Pernah terbakar, tapi anehnya, patung Kuan Im-nya sama sekali tidak rusak atau tidak terbakar. Kemudian mereka menggalang dana lagi, membangun wihara yang lebih besar lagi. Dan itu pun ternyata masih ada bencana yang menimpa, yaitu ketika Perang Dunia Kedua, bom mengenai kelenteng ini, dan sekali lagi terjadi keajaiban, patung Kuan Im-nya sama sekali tidak rusak. Jadi ruangan altar Kuan Im ini sama sekali tidak ada rusak dan tidak ada cacat sama sekali. Nah, makanya kemudian dibangun lagi kelenteng ini, dan orang-orang Taipei, ya, ini di distrik Wanhua ini menganggap kelenteng ini adalah tempat yang sakral, sehingga mereka sering melakukan puja bakti di kelenteng atau wihara Long San Se, ya, wihara Gunung Naga ini. Dan beruntung kami pada pagi hari ini, ternyata di wihara ini sedang ada upacara
Kalau dilihat mungkin ini semacam upacara Paichan ya, pertobatan seperti kita ke Samayati Basaja Guru, tapi mereka pertobatannya kepada Kuan Im Pusa. Nah, inilah peserta tur yang melihat-lihat kondisi di Wihara Longsanse ini. Ya, di ruangan dalamnya yaitu ada bakti sala, tidak terlalu besar, mungkin hanya bisa muat sekitar 80 sampai 100 orang. Dan di sana sedang berlangsung upacara pembacaan sutra dan mantra. Ya, tapi mereka tidak menggunakan bahasa Mandarin, tetapi menggunakan bahasa Hokkien. Memang Taiwan terkenal penduduknya banyak yang berasal dari Fujian, dari provinsi Hokkien di Tiongkok Daratan. Nah, ini adalah suasananya, masih terasa suasana perayaan tahun baru Imlek. Tadi ada hiasan-hiasan, dan kemudian juga ini adalah upacara yang sedang berlangsung, sehingga kami tidak boleh masuk ke depan altar Kuan Im ini, cuma bisa melihat dari luar. Dan ada beberapa orang yang kebanyakan ibu-ibu yang sudah parubaya, umur 45 tahun ke atas, yang memimpin upacara ini. Ini adalah altar tengahnya, ada altar Kuan Im yang besar, dan konon katanya yang altar Kuan Im, arca Kuan Im yang dianggap sakral itu justru adalah yang kecil, ya, yang diletak di depannya yang berwarna emas itu. Dan kemudian di samping kiri dari Kuan Im itu ada altar Manjusi Wensu Seri Pusa, dan di sebelah kanannya ada Pusien Pusa Samanta Badra Bodhisatwa Mahasatwa. Inilah suasana pembacaan mantra dan sutra dalam upacara, ya mungkin semacam pertobatan di awal tahun, seperti di Wihara Buddha Warman Padang mengadakan Yaose Pauchan atau Xiaocha Yenso Fahui. Nah, ini saya sempat berfoto di altar-altar ya di dalam wihara ini, yaitu ada altar Buddha, ada altar Pusien Pusa, ada altar Manjusi ya, Wensu Seri Pusa. Nah, inilah suasananya. Mari kita lihat dari sudut-sudut lain. Jadi saya bilang ada untung ada ruginya. Untungnya ya kita bisa menyaksikan upacara sembahyang, dan kurang untungnya karena kita tidak bisa masuk ke dalam kelenteng karena lagi ada upacara. Ya, jadi ini adalah suasananya. Saya mencoba syuting dari luar. Nah, ini adalah arca yang di sebelah kanannya. Ini adalah Pusien Pusa Samanta Badra Bodhisatwa Mahasatwa. Dan kemudian yang di tengah itu tentu saja adalah altar Kuan Im Pusa. Dan kemudian yang di sebelah kirinya nanti ada altar Manjusi ya, Manjusi Bodhisatwa atau Wensu Seri Pusa. Nah, inilah suasana di altar utamanya. Ini tamburnya, kemudian di sebelah sana ada juga loncengnya. Jadi kelenteng ini betul-betul indah ya, ukiran-ukirannya masih sangat rapi ya. Walaupun ini mungkin baru direnovasi atau bagaimana, yang penting suasananya sangat menyenangkan dan terasa getaran-getaran kesakralannya. Dan memang menurut guide orang Taiwan selalu mensakralkan, mengkeramatkan Wihara Longsanse ini, Wihara Gunung Naga ini. Nah, ini adalah suasananya. Ini adalah Wensu Seri Pusa ya, atau Manjusi Bodhisatwa Mahasatwa. Dan nanti kita lihat di halamannya juga ada dibuat ya dalam rangka perayaan Xinjia tahun baru Imlek, juga ada dibuat patung ya dari plastik atau dari bahan fiber, kurang tahu. Itu ada yang menggambarkan juga Wensu Seri Pusa, itu di halaman depannya. Nah, ini sekarang kita berada di tengahnya, di bagian tengahnya. Nah, ini sebagian besar adalah
yang berdiri ini adalah turis-turis. Ya, kemudian ada yang duduk di samping-samping itu. Yang tua-tua itu adalah orang-orang yang mengikuti puja bakti. Jadi walaupun mereka di luar, mereka duduk dengan hikmat mengikuti pembacaan mantra dan sutra. Ya, nah ini adalah arca dari Samantabhadra Bodhisattva atau Pusien Pusa. Ya. Jadi letaknya di sebelah kanan dari Kuan Im. Nah, ini adalah suasananya di tengah, di ruangan tengah yang masih terlihat banyak hiasan-hiasan bekas dari perayaan Xinjia tahun baru Imlek yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu, dan kemudian juga Cap Gome. Nah, ini ramainya orang, ada yang puja bakti, ada juga yang turis. Jadi saya sempat ikut pembacaan mantra dan sutra walaupun tidak bisa lama karena kita dalam rombongan full. Nah, ini adalah Hyolo di tengah-tengahnya, ya, dan kemudian mari kita lihat sisi-sisi lain dari wihara ini. Kononnya juga ada ruangan Kuan Kong, tapi tidak sempat kita cari karena waktu yang terbatas. Jadi menurut guide-nya ada Macho, itu Tien Sang Senmu atau Macopo, kemudian juga ada Kuan Kong atau mereka sebut Kuan Yu, ya, Kuan Tekun, itu juga ada ruangannya, namun saya tidak sempat. Nah, ini ada persembahan bunga, saya sempat mempersembahkan bunga ini yang dijual di halaman depan dari Long Sanse ini. Ini banyak persembahan bunga yang dipersembahkan dalam upacara yang sedang berlangsung di ruangan dalam tadi. Dan nanti kita akan lihat di ruangan sebelah luarnya, ya, itu juga banyak hiasan-hiasan dalam rangka menyambut tahun baru Imlek dan juga perayaan Cap Gome. Nah, ini ukiran-ukirannya memang bagus, yakni naganya, ada burung hong, dan ornamen-ornamennya sangat bagus, sangat terpelihara bagus. Nah, inilah suasana di bagian tengah dari Long Sanse. Nah, ini saya sempat berfoto, ya, di tangga menuju ke Baktisala utamanya, Tatiennya. Dan ini adalah Kyo. Kita tidak tahu juga nih Kyo-nya apa, yang jelas bukan Kyo Kuan Im lah. Nah, ini ada Catu Maharajika, bagaimana biasa penjaga dari pintu-pintu wihara-wihara Mahayana tua, ya, tetap ada gambar dari Catu Maharajika, 4 raja dewa yang menguasai 4 penjuru mata angin. Nah, ini ada pusat informasi dan juga perpustakaan serta bursa lah kalau kita yang menjual pernak-pernik, ya, Buddhis. Namun saya tidak sempat membeli karena keterbatasan waktu dalam tur ini. Kami hanya diberi waktu 1 jam, ya, untuk melihat-lihat suasana di kelenteng ini karena masih ada tempat lain yang akan dituju pada hari ketiga tur ini, yaitu hari Sabtu tanggal 22 Februari. Nah, ini bagian depannya ini bisa kita lihat, ini ada gambar burung kakak tua, ya. Burung kakak tua ini di dalam Mahayana Tiongkok itu lambang Kuan Im. Jadi biasanya burung kakak tua ini di paruhnya ada sebuah tasbih, dan ini selalu mengiringi Kuan Im. Itu dalam tradisi orang-orang Hokkien yang memuja Kuan Im di Tiongkok. Nah, ini adalah hiasan-hiasan dalam menyambut tahun baru kemarin. Ya, di tengah itu ada gambar patung dari kertas atau plastik bergambar ular, kemudian juga ada dicap jision lah, ada babi, ada ayam, ya, ada macan dan lain sebagainya. Dan tengah-tengah
karena tahun ini adalah tahun ular, ada gambar ular. Dan di sebelah sana juga ada, ya dibuat begitu, dibuat satu hiasan di halaman depan kelenteng ini dalam rangka perayaan Xinjia dan juga mungkin Cap Bumi. Nah, di kejauhan sana tadi mungkin sudah dilihat, itu ada patung dari Manjushri yang juga dibuat dari kertas atau dari plastik. Nah, ini suasana di depannya, belum dibuka hiasannya, ada bergambar naga. Nah, ini sudah bagian depan, ini sudah di halaman, dan depannya bisa lewat mobil walaupun tidak banyak, tidak ramai. Dan seberangnya itu ada satu tanah lapang luas, tapi bukan tempat parkir mobil. Mungkin ini digunakan ketika ada upacara-upacara besar, umat yang hadir banyak, halaman depan ini mungkin digunakan. Ya, jadi jauh di sana itu baru ada pintu keluarnya. Jadi kalau lihat arealnya termasuk halaman luas ini, kelenteng ini atau wihara ini termasuk besar juga. Hanya bangunan utamanya tidak terlalu besar. Nah, ini adalah pintu depannya, masih banyak tenglong yang berwarna kuning. Ya, ini suasananya dari tanah lapang tadi di syuting ke arah wihara. Nah, ini sekelilingnya. Ya, jadi ini mungkin tempat ini dikosongkan kalau misal ada acara-acara, mungkin pameran, mungkin kalau kita ada bazar, pasar murah, mungkin diadakan di halaman depan ini. Karena kalau di dalam kelenteng itu halamannya tidak cukup besar. Nah, inilah suasananya. Ya, dari peserta tur ini ada beberapa juga yang mungkin Buddhis, sehingga ketahuannya mereka ikut sembahyang, pai, ya, dan ada juga yang tidak. Walaupun yang pergi banyak Chinese, mungkin juga ada yang Kristen, Katolik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suasananya. Nah, kemudian ya ini foto, sempat berfoto di berbagai posisi ya untuk menggambarkan suasana dari Longsanse ini, wihara Gunung Naga ini. Ya, dan ini adalah patung Manjushri yang saya bilang tadi dari kertas atau plastik, ya. Dan kemudian ini ada hiasan-hiasan juga dalam rangka perayaan Xinjia, tahun baru Imlek. Dan kebetulan kami juga bertemu dengan orang yang sedang syuting video singkat. Ini mungkin semacam film edukasi atau apa. Ya, kebetulan ada yang sedang syuting, kelihatan dari pakaiannya, pakai topi yang berkumpul buah semangka, ya, kemudian ini ada kru merekam suara, dan kemudian di seberang jalan sana ada, ini cuplikan film, ya, ada anak-anak muda yang melambaikan tangan. Ya. Nah, inilah cuplikan dari pengambilan video di depan Longsanse. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, dan siapa tahu semuanya, ya, Anda juga dapat punya karma baik untuk satu saat berkunjung ke Longsanse, wihara Gunung Naga yang terletak di kota Taipei, distrik Wanhua di Taiwan. Nah, inilah suasananya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah. Sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.